Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krisnata dengan NIM G002571. Program studi pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa skenario terkait dengan neuroanatomi. Untuk skenario yang pertama, Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau resting tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Yang pertama kita bahas adalah substansia nigra, struktur yang kemungkinan mengalami degenerasi pada Pak Harjo. Substansia nigra sendiri adalah struktur nuklei basalis yang terletak di mesencephalon dan memainkan peran dalam mesocorticolimbik circuit system dan motorik system. Untuk batas-batasnya sendiri, di anterior ini ada crus cerebri, lalu di posteriornya ada tegmentum mesencephali, juga di superiornya ada nucleus ruber. Lalu substansia nigra ini terdiri dari dua pars, yakni pars compacta yang mengandung neuron dopaminergic dan pars reticulata yang mengandung neuron GABAergic. Lalu kita tadi sudah membahas bahwa substansia nigra merupakan salah satu dari nuklei basalis. Jadi nuklei basalis sendiri adalah kelompok substansia grisea atau nukleus yang terletak di sentral hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba hemisferium cerebri. Nuklei basalis ini tersusun atas nukleus caudatus. Nukleus caudatus ini memiliki kaput dan juga cauda, dan dianya berbentuk melengkung. Lalu ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada globus pallidus dan juga putamen, dan keduanya dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Lalu yang ketiga ada korpus atau nukleus amygdaloideum. Lalu yang keempat ada claustrum. Claustrum ini adalah lamina grisea tipis. Lanjut ke penyusun truncus encephalicus. Penyusunnya sendiri ada tiga, yakni ada mesencephalon, pons faroli, dan juga medulla oblongata. Lalu kita lanjutkan untuk membahas skenario 2. Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kirinya meledak lemas. Keluarga segera membawanya ke instalasi gawat darurat. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Kita akan membahas yang pertama mengenai pembuluh darah yang ada di otak, yaitu circulus arteriosus Willisi. Circulus arteriosus Willisi ini terdiri dari beberapa arteri yang dihubungkan oleh arteri lain sehingga membentuk bangun seperti lingkaran dan saling beranastomosis. Yang pertama itu dari arteri vertebralis, ini akan membentuk arteri basilaris yang nanti akan berjalan di sepanjang sulcus basilaris pontis dan akan mengeluarkan cabang-cabang kecil namanya arteri pontis. Lalu berlanjut sampai ke ujung membentuk arteri cerebri posterior. Arteri cerebri posterior ini akan berhubungan dengan arteri cerebri media, cabang dari arteri carotis interna melalui arteri communicans posterior. Lalu di bagian anterior ada arteri cerebri anterior yang keduanya dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lalu kita akan membahas mengenai penyusun dari truncus encephalicus tadi. Yang pertama ada mesencephalon. Mesencephalon ini memiliki beberapa bangunan khas, yakni ada sepasang colliculus superior dan juga sepasang colliculus inferior, dan juga memiliki sepasang corpus geniculatum mediale dan juga sepasang corpus geniculatum
laterale. Jadi untuk colliculus dan juga corpus geniculatum tadi dia akan dilewati jaras penglihatan dan jaras auditorik, di mana untuk colliculus superior dan juga corpus geniculatum lateral akan bertanggung jawab terhadap jaras penglihatan. Lalu untuk colliculus inferior juga corpus geniculatum mediale akan bertanggung jawab terhadap jaras auditorik. Di sini dapat dilihat untuk tampilan mesencephalon dari anterior. Lalu lanjut kita ke membahas pons dan medula oblongata. Jadi di bagian posterior nanti akan ada sebuah ya seperti ini, namanya fossa rhomboidea. Fossa rhomboidea ini akan dibagi menjadi dua trigonum seperti segitiga ini oleh stria medularis, di mana yang bentuk segitiga di bagian atas ini masuk dalam pars tegmentalis pontis, dan juga yang di bawah ini masuk dalam facies dorsalis medula oblongata. Lanjut. Lalu kita membahas tentang pons. Di pons Farolli ini terdapat beberapa struktur yang khas, yakni ada colliculus facialis. Colliculus facialis ini adalah genu internum nervus facialis dan juga nucleus nervus abducens. Lalu ada stria medularis yang nanti dia membatasi antara pons dan juga medula oblongata. Dia adalah tempat nuclei vestibularis, cochlearis, dan salivatorius. Lalu di sini di bagian pinggir ini ada namanya sulcus limitans. Sulcus ini merupakan batas antara daerah sensorik di lateral dan juga motorik di medial. Lanjut kita membahas medula oblongata. Dilihat dari aspek ventralnya. Yang pertama ada dua buah penonjolan di bagian medial. Ini namanya adalah piramis. Piramis ini merupakan pendesaan dari tractus piramis atau tractus corticospinalis. Lalu di lateralnya piramis tadi ada oliva. Oliva ini adalah pendesakan nukleus olivarius inferior. Lalu di sini tractus corticospinalis akan menyilang, tepatnya di decussatio pyramidum. Lalu lanjut ke medula oblongata yang aspek dorsal. Itu ada bangunan khasnya, ada sulcus posterolateralis. Di sini dia ini dilewati oleh nervus glossopharyngeus, vagus, dan juga accessorius. Lalu ada fasciculus cuneatus. Fasciculus cuneatus ini bertanggung jawab terhadap somatosensorik ekstremitas atas, dan juga ada fasciculus gracilis. Dia bertanggung jawab terhadap somatosensorik ekstremitas bawah. Lalu juga ada pusat vasomotor kardiorespiratory pada trigonum nervi vagi dan juga trigonum nervi hypoglosi. Lalu kita akan membahas mengenai nervi cranialis yang berasal atau keluar dari pons. Yang pertama ada nervus trigeminus atau nervus 5. Dia keluar dari brachium pontis. Lalu dia berfungsi untuk inervasi sensorik dari 3 cabang nervus trigeminus. Yang pertama ada nervus ophthalmicus, nervus maxillaris, dan juga nervus mandibularis. Untuk masing-masing inervasinya di sini. Lalu juga berfungsi untuk inervasi motorik dari musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus medialis et lateralis, musculus tensor tympani, musculus tensor veli palatini, dan musculus mylohyoideus. Lalu ada nervus 6 atau nervus abducens. Dia keluar dari
sulcus bulbopontinus dan berfungsi untuk inervasi musculus rectus lateralis, inervasi motorik. Lalu ada nervus 7. Nervus 7 ini keluar dari angulus cerebropontinus, itu berfungsi sebagai inervasi sensorik dari meatus acousticus externus, lalu pengecapan dari 2/3 lidah, serta inervasi motorik dari glandula lacrimalis, submandibularis, dan sublingualis, dan lain-lain itu. Lalu juga inervasi motorik sebagian besar muskuli pada situs facialis dan kulit yang berasal dari derivat arcus brachialis 2. Lalu nervus vestibulocochlearis atau nervus 8, dia juga keluar dari angulus cerebropontinus dan berfungsi untuk impuls sensorik tentang posisi tubuh atau keseimbangan, dan juga untuk impuls sensorik dari pendengaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.